Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu aktivitas perusahaan dalam PT Unilever. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Rafika Soila, dengan NIM J3J11 219. Lalu ada Anissa Sakita Azhar dengan NIM 031, ada Nendi Wahana dengan NIM terakhir 190, ada Tiara Nur Amalia dengan NIM 273, dan ada Rifa Khairunisa dengan NIM 399. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Unilever. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri consumer good dan telah memimpin industri ini selama 86 tahun. Tujuan utama bisnis kami adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial. Next. Pendiri dari Unilever adalah Lever Brothers. Di Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 di Indonesia. Pusatnya ada di Jakarta. Baik, selanjutnya di sini ada struktur perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Lanjut. Selanjutnya adalah laporan kinerja. Akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab memberikan landasan bagi keberlangsungan usaha, dan kami merasa gembira melihat adanya peningkatan yang stabil di masing-masing bidang tersebut pada tahun 2019. Kami mengawasi tinjauan dan revisi piagam direksi agar sejalan dengan pedoman terbaru dari OJK, serta pembaruan sistem whistleblower dan sosialisasinya di seluruh perseroan. Di tengah guncangan wabah COVID-19 di 2020, Unilever Indonesia tetap memberikan komitmen penuh melayani masyarakat untuk menghadapi wabah ini, terutama yang berkaitan dengan produksi personal, higien, hingga foods, sehingga kebutuhan masyarakat Indonesia tetap terpenuhi guna memastikan kehidupan yang sehat serta higienis, agar terus menghasilkan pertumbuhan yang konsisten, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Kami akan tetap fokus pada strategi kami untuk menjadi bisnis. Selanjutnya. Selanjutnya ada permasalahan dalam perusahaan. PT Unilever memiliki struktur matris yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antara departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Resolusi konflik antara dari dukungan departemen seperti SDM, keuangan, dan lain-lain. Dengan departemen ini, produk yang biasanya sangat berorientasi komersial, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, jumlah karyawan yang tambun, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu, lambatnya konsolidasi intern dan mengambil keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah dan growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, lalu permasalahan dalam perusahaan yang dihadapi. Yang tadi pertama ada rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. 2, jumlah karyawan yang tambun. 3, birokrasi yang panjang. 4, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah, serta growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Selanjutnya kepada Saudara Tiara. Oke, selanjutnya ada the solution of the problem.
Namun, dalam mengatasi permasalahan tersebut, PT Unilever Indonesia sudah menyiapkan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut, diantaranya strategi promosi pada produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelajaran iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Nah, selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada kepemimpinan harga yang rendah, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga berfokus pada peluang pasar, dan yang keempat menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Selanjutnya ada produk Unilever, yaitu rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Shinso, Molto, Sunlight, Walls, Blueband, Royco, Bango, dan lain-lainnya. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kami tetap sama, di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain, menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya, yang bila digabungkan akan membuat perubahan besar bagi dunia, dan senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk tumbuh sekaligus mengurangi dampak dari lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.